Hari hampir pagi ketika Susanti Lambria Lumban Tobing, seorang wanita pengelola usaha sewa kamar indekos berusia 40 tahun, ditemukan tergolek tak berdaya di lantai kamar tidurnya. Darah mengucur dari pinggang serta dadanya yang robek akibat tikaman pisau. Susanti Lambria Lumban Tobing, yang biasa dipanggil dengan sapaan akrab Santi ini, sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong. Ngapain kamu sini? Keluar! Sontak, pembunuhan di Jalan Batikyonas, Cibenjengkaler, Bandung ini membuat geger semua penghuni kos. Lalu, siapa gerangan yang telah menyelinap ke kamar tidur Santi dan membunuh perempuan malang ini pada Minggu pagi 10 April lalu? Nah, pada saat itu, dari hasil olah TKP, itu ditemukan ada di TKP korban inisial S sudah meninggal dunia. Kemudian ada bercak-bercak darah di sekitar TKP, kemudian juga di sepanjang jalan menuju ke lantai 1. Kemudian di luar juga masih ada bercak darah yang mengarah kepada ruangan ataupun tempat daripada kosan pelaku. Penyelidikan awal polisi bergerak dari fakta yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Diduga kuat, pelaku bukan orang dari luar lingkungan kos. Kemudian juga keterangan-keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada sebelum kejadian itu ada seseorang yang memang juga ikut kos di situ, inisial M, itu telah melakukan suatu perbuatannya, yaitu melakukan tindakan penganiayaan. Di mana pada saat itu saksi melihat bahwa si tersangka ini dengan membawa pisau, kemudian juga membawa tas milik korban dengan menggunakan tutup kepala, kemudian yang tersangka ini keluar meninggalkan daripada tempat kos-kosan tersebut. Setelah mengantongi nama seorang penghuni kos yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Santi, polisi pun bergegas memburunya. Hasilnya, kurang dari sepekan, polisi sudah berhasil mematahkan pelarian pelaku. Pelaku pembunuhan Santi bernama Michael Rivaldo Taurisi, seorang mahasiswa yang sedang kuliah di Bandung. Michael baru beberapa bulan menetap di salah satu kamar kos yang sehari-hari dikelola Santi. Nah, dari pemeriksaan terhadap tersangka, kita dapatkan keterangan dan bahwa tersangka juga mengakui. Kita ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian kepada tersangka juga, yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatannya, melakukan penganiayaan terhadap korban inisial S yang akhirnya sampai korban meninggal dunia. Lalu siapa sesungguhnya Michael? Mengapa pemuda dari tanah Papua ini tega menghabisi Santi? Adakah persoalan yang melatar belakangi tindakan keji Michael? Mengapa pemuda berusia 18 tahun ini kehilangan akal sehat? Michael Rivaldo Taurisia, anak muda asal Papua ini meninggalkan tanah kelahirannya tahun lalu. Usai lulus sekolah menengah atas, Michael ingin melanjutkan pendidikannya di Bandung. Michael tak sendiri datang ke Bandung. Michael berangkat bersama adiknya. Sang adik 1 tahun lebih muda daripada Michael. Keduanya sama-sama memilih kuliah di Kota Kembang. Hujan mama ini. Ini Bu, saya mau satu kamar buat 2 orang minta kos Bu. Buat 2 kamar buat 2 orang. Ada masih kosong Bu? Oh iya. Saya tunggu di sini, sudah di depan kos Bu.
Iya. Mana Bel? Kita tunggu di sini. Ya mama masuk aja mama. Kamu tuh masuk. Hujan ini mama. Tunggu sebentar, orangnya mau ke sini. Hujannya deras mama ini mama. Masuk. Udah masuk saja mama. Setiba di Bandung, Michael dan sang adik langsung menuju tempat kos di Jalan Batik Yonas nomor 17, Cibenying Kaler, Bandung. Awalnya ketemu sama saudaranya ibu, terus dikasih tahu kalau di daerah dekat kampus itu ada kos-kosan. Pas mutar nyari dapat, terus di situ ditaruh nomor telepon, jadi kita hubungi. Nah langsung malam yang kita cari itu langsung masuk di situ. Mama. Bagus ya. Sabar sebentar doang. Hujan mama. Hujan. Mama. Ibu yang tadi telepon? Iya tadi saya telepon. Saya mau cari kamar buat anak saya. Si Adi. Oh masih banyak kamar yang kosong. Ibu boleh lihat di atas? Boleh. Ayo Boleh. Masuk mama, kita mama. Ada banyak kamar ibu di atas. Ibu bisa pilih-pilih. Mau lihat sekarang? Boleh. Ayo. Santi menyambut kedatangan mereka dengan baik. Santi lalu memperkenalkan mereka pada lingkungan kos yang memiliki 8 kamar di lantai bawah dan 9 kamar di lantai atas. Para penghuni kos umumnya mahasiswa dan mahasiswi serta para pekerja. Michael dan sang adik langsung kepincut pada suasana lingkungan kos yang nyaman. Rencananya, Michael hendak menyewa 2 kamar. Berikutnya, Santi pun menetapkan harga sewa 1 kamar per bulan. Gimana? Ya saya suka rumah ini. Tapi saya lebih suka kamar yang di bawah. Oh gitu? Karena kamar mandinya itu di dalam kan Bu? Tapi harganya 800.000. Ya nggak apa-apa 800.000 nanti saya bayar. Tapi kalau misalkan itu yang berdampingan, biar anak-anak saya ini bisa saya kontrol. Betul, Mama. Ada, tenang aja. Gimana Michael? Kau suka? Mau mama. Ya sudah, kalau begitu saya bayar sekarang. Biar anak-anak bisa langsung tinggal di sini. Oh iya, betul. Bagus ya. Bagus kita kos di sini adik. Pas. Ayo kita ke bawah. Ayo mama. Bilang kita suka tempat di sini. Terus kita mau bayar untuk masuk tinggal di sini. Berapa sih sebenarnya waktu pertama kali? 800.000. 800.000 untuk 1 kamar? 1 kamar. Sebulan? Sebulan. Korban bilang? Kalau itu Iya, korban bilang harga pasnya. Gimana waktu itu korban bilang? Korban bilang ini kalau kamar di sini pasnya 800, yang di atas 500. Gitu. Mereka nggak sempat nanya kenapa di atas lebih murah gitu? Tahu aja karena di atas itu kamar mandinya di luar, di bawah kamar mandi dalam. Tak butuh waktu lama, Michael dan adiknya langsung menyetujui soal harga. Kedua anak muda Papua ini pun mulai berkemas. Kamar kamu, Michael. Ayo beresin pakaianmu. Iya mama. Kamu rapi-rapiin. Iya mama. Kamu baik-baik di sini, baik-baik. Kuliah yang benar kalian berdua. Iya. Ya. Iya ma. Ayo sudah beresin. Michael kuliah yang benar mama. Jadi orang pintar. Ya bagus. Ya sudah. Kalau begitu mama mau ke Arsamani. Kalau di tempat saudara, kamu deh di kamar sebelah. Ya. Ayo, ya mama pergi dulu. September 2015 adalah bulan pertama Michael memulai kehidupannya di Kota Kembang. Michael kuliah di jurusan teknik mesin di salah satu perguruan tinggi swasta. Sedangkan sang adik mengambil jurusan elektro. Semangat belajar kedua pemuda asal Papua ini cukup menggebu. Jadi. Adek, mau kemana pagi-pagi udah berangkat? Mau kuliah pagi nih. Oh iya, udah atuh. Berangkat ya? Iya, waalaikumsalam. Kegiatan sehari-hari paling pergi ke kampus, urusan di kampus, terus pulang. Pulang? Selalu begitu? Selalu begitu. Nggak main sama teman atau apa gitu? Nggak main sama teman. Begitulah kisah singkat Michael Rivaldo Taurisi, seorang pemuda Papua yang sedang giat belajar. Michael tinggal di sebuah tempat kos di Bandung demi kelancaran pendidikannya. Michael Rivaldo Taurisia, pemuda asal Papua ini betah menempati salah satu kamar kos yang dikelola Susanti Lambria Lumban Tobing.
Santi adalah seorang perempuan lajang berusia 40 tahun. Dia itu ditugaskan oleh pemilik sebagai apa, Pak? Dia ditugaskan, dia yang dipercaya untuk mengelola kos-kosan ini gitu. Contohnya gimana? Iya, jadi seperti mengelola seperti membuat aturan tentang kos-kosan, kemudian mengelola anak-anaknya sendiri, terus untuk narik uang kos-kosan seperti itu. Ya, administrasi lah terkait dengan kos-kosan ini. Dalam mengelola tempat kos, Santi dibantu seorang pembantu rumah tangga yang akrab disapa dengan panggilan Ibu Sri. Dalam kesehariannya, Ibu Sri terkesan lebih dekat dengan para penghuni kos. Sebab, selain mengelola kos, Santi juga masih bekerja di luar rumah. Sebenarnya tugas Ibu di sini ngapain? Ya bersih-bersih, sama nunggu anak-anak juga. Ya gimana semestinya inilah, dia kan si ibu mempercayakan siang ke saya gitu. Gimana anak nggak boleh ini, nggak boleh ininya gitu. Jadi percayakan ke saya gitu, kalau siang gitu kan, malam ada dia gitu. Waktu pun terus berlalu. Di tempat indekos asuhan Santi ini, Michael mengaku mengalami beberapa peristiwa yang tak nyaman. Hidup menumpang dan berada di bawah kendali orang lain memang berpeluang menuai resiko perselisihan. Michael mengaku dirinya sering mengalami persinggungan dengan Santi sebagai pengelola indekos ini. Ibu, iya. Ya, masa tadi malam si Michael itu saya omel-omelin, Bu. Aduh, kenapa tuh? Iya, mondar mandir jam 2 malam. Pintu gerbang juga nggak ditutup. Nah, kemana tuh dia? Ya nggak tahu. Ya saya suruh aja cari kosan yang lain kalau nggak bisa dibilangin. Iya kan? Ya saya kan yang jaga kosan ini, Bi. Kalau bisa terjadi apa-apa gimana? Saya yang tanggung jawab. Ya udah, aduh, Ibu yang sabar ya. Nanti kalau Ibu ngomong-ngomong terus jadi capek aku ya. Gimana gak capek sih, Bu? Si Michael itu susah kok dibilangin. Suka ngeyel. Ini namanya anak-anak atau Bu ya. Ya udah, sekarang Ibu mau berangkat aja kerja ya. Ya, buat banyak istirahat. Kerjaan Ibu juga banyak di kantor ya. Ya udah, Bi. Jadi di rumahnya, Bi ya. Ya, pokoknya beres. Beresin. Beres sama Bu. Yang rapi, yang bersih ya. Oke. Saya jalan dulu ya, Bi. Ya, Ibu. Hati-hati ya, Bu. Ya, Bi. Sifatnya tuh nggak baik lah. Nggak baik gimana? Mulutnya tuh sering ngerocos gitu, marah-marah gitu setiap kali. Pokoknya Ke siapa mereka? marah-marah ke semua. Kalau ngerokok gitu dimarah-marahin, dimaki-maki. Gimana maki-maki? Kamu ingat nggak maki-maki kalau rokok atau apa segala macam? Saya ingat waktu itu ngerokok, terus dia marah, dia bilang nggak usah merokok di sini. Kalau mau merokok sekalian keluar dari kosan sini. Kamu ngapain merokok di sini? Maaf Ibu, kita perlu santai-santai Ibu, merokok Ibu. Matiin nggak? Udah tahu di sini nggak boleh merokok. Kamu kok dibilangin ngeyel, mending kamu keluar dari kosan ini. Matiin nggak? Ini pasti mulutnya dimatiin. Ya nanti Ibu, saya nih rokoknya dibeli pakai duit. Pakai itu pakai apa juga? Matiin sini pengap tahu. Iya sabar Ibu. Sabar. Waduh Bu, kita juga di sini butuh kebebasan gitu. Kita juga merokok, kan harus nyantai-nyantai juga di kamar. Tapi si ibunya terus marah saja terus gitu. Seperti anak muda lainnya, Michael ingin sedikit mendapat kebebasan di tempat kos. Boleh jadi keinginan ini atas dasar satu alasan. Michael merasa telah mengeluarkan cukup banyak uang untuk menyewa kamar kos. Persinggungan Michael dengan Santi kembali terjadi ketika Michael sedang berkumpul dengan kawan-kawannya di dalam kamar kos. Adik, kamu tanggal di sini. Celaka. Maaf ya Ramin. Apa ini? Orang gimana jadinya? Jangan pada berisik atau ngapain malam-malam tawa-tawa nggak jelas. Pikir ini udah jam berapa? Pada ngapain di situ? Ini Ibu marah-marah Bu. Marah. Pikir udah jam berapa? Si muda Bu, kita Bu. Mau masih muda masih tua. Ini rumah kos, nggak ganggu orang lain. Tawa lagi. Yes. Yang lain biasa gara-gara ribut. Kalau teman datang ngobrolnya tuh suaranya besar gitu. Dia sering ngomel-ngomel.
Kemudian katanya suaranya dikecilin, jadi kita udah tidur. Ruang gerak Michael terus dipantau Santi. Soal piring kotor juga menjadi pemicu ketegangan mereka. Aduh, ini pada berantakan semua ini. Siapa ini? Aduh, dasar anak-anak ini. Maunya pakai gelas, pakai piring, nggak dicuci lagi. Aduh, maunya apa? Aduh, awas nih ya. Harus dikasih pelajaran yang anak nih. Tuh kan, Ti. Pada numpuk kan, piring, gelas, segala macam. Ya, maklum lah Bu, namanya juga anak muda, kerjaannya cuma bisa motor aja. Ya tapi anak-anak kebiasaan nih. Habis makan, habis minum, mau cuci kek gelasnya, piringnya. Iya sih, Malah namanya numpuk berantakan ya, begini. namanya juga anak muda, kerjaannya begini sekarang. Ibu tenang aja, daripada ibu capek-capek ngomel-ngomel terus ya. Udah, ibu yang mendingan jalan aja nyantai ya. Nanti ibu yang beresin pokoknya mah, beres. Tapi kebiasaan nih, kalau nggak dibilangin, nggak ngerti. Ya udah biarin ya. Sekarang ibu di dalam aja. Nanti bebek yang beresin ya. Ya udah deh ibu ya. Ya, yang tenang ya Bu. Ada itu gara-gara piring kotor. Kenapa? Piring kotor ditinggalin di tempat cuci kan. Nah, itu kan biasa kalau udah pulang kampus kan capek. Nah, Piring kamu? piring saya, terus ada piring anak-anak lain juga. Terus karena saya taruh, punya saya cuma satu sama gelas. Yang lain punya banyak. Nah, dia datang marah-marah ke saya. Dia bilang, kenapa? Kamu ke kamar atau? Iya, datang ketuk pintu. Terus dia bilang, itu piring-piring kenapa ditinggalin di situ? Kok nggak mau bersihin lagi ya? Terus dia bilang, keluar aja udah. Saya nggak tanggapi. Saya langsung ke sana cuci piringnya. Terus? Nah, langsung dia cuma kesal aja gitu. Kamu juga kesel waktu itu? Nah, kesal tapi tahan aja. Santi mencoba bertindak tegas di lingkungan kos. Tapi upaya Santi menegakkan ketertiban berulang kali meruapkan aroma ketidaksukaan kepada Michael. Boleh jadi Michael pun menangkap aroma ketidaksukaan Santi kepada dirinya. Michael! Keluar, Michael! Sini kamu. Kenapa nggak dicuci? Berantakan semuanya itu. Ya saya kan cuma satu piringnya Bu. Cuma satu apanya banyak itu berantakan. Anak-anak yang lain itu Anak, piring. jangan banyak alasan. Kamu tuh kayak begitu. Ya maaf Bu. Sekarang kamu bersihkan. Ya, tinggal bersihkan sama. Ya bersihkan sekarang, kamu jangan banyak alasan itu. Kalau kamu nggak bersihkan, kamu keluar dari rumah ini. Iya maaf. Saya bersihkan Tan. Awas ya. Iya. Yang Bapak kenal gitu. Ibu Santi itu orangnya seperti apa Pak? Ya kalau yang saya tahu Bu Santi itu orangnya disiplin lah, tegas gitu, seperti itu. Jadi seperti kalau saya ngurus administrasi PBB rumah saya gitu, ya dia selalu minta, Pak mana itunya, nanti langsung kita serahkan ke beliau gitu. Nah, Bapak kan tadi bilang tegas. Nah, ketegasan itu kalau sama penghuni kos gimana? Ya dalam artian sepanjang itu untuk kebaikan anak kos memang saya lihat dia menegakkan aturan lah gitu, seperti karena mungkin dia takut anak-anak kos mengganggu tetangga, kan ini kan rumah tinggal di sini banyak ya. Sekian lama hari-hari Michael Rivaldo Taurisia di lingkungan kos Jalan Batik Yonas, Bandung menjadi hari-hari yang penuh ketegangan. Persinggungan Michael dengan Santi bisa terjadi kapan saja dan dalam persoalan apa saja. Kurang tahu ya, kalau bawa temannya kurang tahu, cuman berisik jam ibu kos. Kalau si ibu udah marahin anak-anak suka bilang ke saya, Apa Bu? Bu, misalkan saya udah marahin si dia tuh pas itu teh, Bu saya tadi malam udah marahin si Michael katanya gitu. Emang kenapa Bu? Ya coba Bu Cina, jam 2 Munah mandi di pintu gerbang nggak ditutup. Udah saya maki-maki aja, suruh pergi dari sini, cari kosan yang lain. Saya omel-omelin Bu. Aduh, kenapa tuh? Iya, mondar mandir jam 2 malam. Pintu gerbang juga nggak ditutup. Nah, kemana tuh dia? Ya nggak tahu. Ya saya suruh aja cari kosan yang lain kalau nggak bisa dibilangin. Kan Ade di situ juga ya. Sering nggak cerita sama Ade tentang kelakuannya? Sering cerita. Gimana cerita Ade? Gila, bilang itu si ibu tuh gila banget ya, tinggal
marah-marah kita mulu, nggak ada kerjaan banget gitu. Kita nih kayak punya salah besar apa sama dia gitu. Dia selalu marah kita. Gitu. Ade sering dimarahin juga sama? Kalau Ade sih nggak tahu dia marah atau enggak ya. Jadi ke kamu aja. Tapi ke penghuni kos lain? Iya sama juga dimarah. Sering kita ngumpul di atas tuh cerita-cerita juga. Gitu. Apalagi kalau kita nonton di atas, padahal volumenya nggak terlalu besar, dia marah. Dia bilang volumenya kecilin dong, padahal yang lain nggak terlalu ini kan. Cuma dia aja sendiri yang suka marah-marah sama kita. Malam ini ada pertandingan bola pun. TV sudah dijual. Nonton di mana ini? Pakai TV di atas saja dipinjam dulu. Nanti baru balikin. Nonton bola. Pasang dulu. Pinjam. Bawa ke atas. Balikin bawa. Sebentar ibu. Aja ya. Iya. Ngomong bawa. Iya ibu. Selama sekian lama, Michael bisa menahan diri ketika terus dicecar Santi. Namun, pada suatu ketika, sebuah persoalan tak lagi bisa dianggap remeh. Santi kehilangan uang 5 juta rupiah. Ya kan ibu pulang dari Jakarta, uang kata si ibu uang gereja kata ibu teh diberesin, dirapihin, mau dikembangin besoknya nih. Udah si uang itu ditaruh di tas kata si ibu teh, dan ditaruh di tas. Nah udah ditutupin sama jaket. Nah udah si ibu jam 5 ke air katanya, kok keadaan jaket berubah. Ya udah ibu enggak nyari itu tas itu, udah dibiarin aja, dibetulin aja jaketnya katanya. Jam 12 siang, ibu nelpon, Bu, ada di mana? Oh saya ini lagi di sini, coba ibu ke kamar dulu katanya gitu. Oh ya oke Bu. Terus nelpon lagi, Bu, saya kehilangan uang. Ih ibu, di mana? Ya di tas ya katanya. Kapan? Ya kayaknya tadi subuh saya waktu mandi katanya. Oh ibu, aduh saya jadi nggak enak Bu. Enggak kan saya waktu ibu datang saya udah rapi, udah keadaan rapi, udah mandi. Oh iya ya. Biasanya mah nggak pernah rapi, belum rapi gitu. Oh iya, terus bisa hilang gimana Bu? Ya di tas saya mau ini kan malam-malamnya dirapihin, ini. Terus pas mau disimpan ke bank, pas saya istirahat, kok uang udah nggak ada katanya. Oh Bu kali di jalan kali? Enggak lah. Ya udah di kantor kali Bu. Enggak, tas ini di depan saya terus katanya gitu. Terus gimana tuh Bu? Ya kalau ini teteh titik jari. Tasnya udah dipegang ibu, pintu udah dipegang ibu, terus gimana? Ya gimana tuh Bu? Cina, tolong geledahin kamar Michael, kata si ibu teh gitu. Ya saya sama anak-anak geledahin kamar Michael nggak ada. Michael.
Selang 2 bulan kemudian, kasus serupa terjadi lagi. Kali ini, Santi kehilangan uang 2 juta rupiah. Tentu saja peristiwa kehilangan uang sebanyak itu mengundang perhatian para penghuni kos. Jadi ceritanya saya sedang tidur. Dia kehilangan uang, langsung nggak nanya siapa-siapa, langsung datang ke saya. Jadi datang ke saya, nanyain duit dia ke saya. Bilangnya, kamu tahu uang saya nggak? Ini uang saya hilang. Tapi saya itu curiganya sama kamu. Terus saya tanya, ibu ada buktinya nggak kalau saya ngambil? Saya sedang tidur. Dan dia langsung bangun masuk kamar saya. Michael! Michael keluar! Sini! Kenapa ibu teriak-teriak? Kamu tahu nggak uang saya, kan? Uang saya 2 juta hilang dalam tas. Pasti kamu yang ngambil. Ngaku! Tidak ibu, bukan ibu. Kamu jangan bohong ya. Pasti kamu yang ngambil. Saya belum bilang sama kamu. Ibu jangan asal tuduh ibu. Ibu tidak punya bukti ibu. Ya udah. Kamu panggil semua teman-teman kamu. Sekarang. Iya. Teman-teman sudah saya panggilkan ibu. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Saya mau ngomong sama kamu. Penting. Uang saya 2 juta hilang dalam tas. Saya curiga nih. Pasti salah satu dari kalian yang ngambil. Saya mau geledah kamar kalian masing-masing. Gimana? Setuju nggak? Ya silakan bu, silakan. Oke. Kamar kamu dulu saya periksa Michael. Ayo. Ya silakan ibu. Iya. Silakan cari. Oh ada. Kenapa sih? Ngomel. Pusing buat apa? Cari saja ibu kalau ketemu. Iya, ini nggak bisa jadi. Tidak ada kan ibu? Makanya jangan asal nuduh ibu. Tidak ada ibu. Oh, ibu jangan gitu kok. Di sini kan yang ngekos bukan saya sendiri kan, banyak yang ngekos gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau kamu gak diri, coba bangunin semua orang. Jadi saya bangunin semua kosan, anak kosan semua. Jadi saya bangunin langsung disuruh kumpul di atas. Dia periksa kamar-kamar kami semua, tapi nggak ada apa-apa. Ya mungkin cerewet juga, bukannya tanpa alasan, ada alasannya ya cerewet juga. Cuman kan ibu secara menyampaikannya kurang enak kali gitu, ditangkapin sama anak-anaknya gitu. Ya kan mereka bilang juga ibu Santi cara ininya nggak sopan katanya gitu. Nggak tahu kayak sopannya nggak gimana, cuman ke anak-anak lain juga, emang anak-anak lain juga bicara bilang ya emang ibu cerewet gitu. Bibi. Ya. Aku mau cerita, Bibi. Kamu mau cerita apa? Itu ibu kos marah-marah terus kerjanya. Aku sering dimarah-marahin terus. Ya, kamu yang sabar ya. Memang ibu kos itu memang sifatnya kayak gitu, suka marah. Aku merokok dimarahi, sampai-sampai dia kehilangan uang, aku pun yang dimarahi. Tapi masa sih cuma merokok aja kamu dimarahin? Ya makanya jangan suka merokok di dalam atuh. Ada apa ini, Bi? Kak? Ini lagi curhat sama Ibu kos itu marah-marah terus. Kenapa? Kenapa? Aku bersama hari ini. Aku lupa tutup pintu gerbang. Ibu kos itu marah-marah sama aku. Kak? Kemarin pun, Bi. Saya cuma bikin sepatu di depan, marah-marah kerjanya. Kemarin ya, teman-teman kampusku tuh datang ke sini mau main. Gak boleh katanya. Usir, kan malu gue nanti. Ya kalian yang sabar aja. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa, cuma daripada curhat sama Bibi. Ya, kalian yang sabar aja. Aku tapi ibu kos kita Kenapa, Ibu? Kita salah terus, Bi.
Gini salah, begitu salah. Sampai kapan kayak gini terus, Bi? Iya. Kalau gini mah mending sabuk aja deh, nggak usah lain. Mungkin karena di tempat pekerjaannya mungkin lagi riuh ya, lagi pusing, jadi marah-marahnya sama kalian buat sasaran gitu. Ya sabar aja ya. Iya tuh ibu kos. Saya telat bayar kosan sehari aja dimarahin. Ya telat lama aja. Sekalipun suasana kos sering riuh oleh sikap Santi yang mencoba menegakkan aturan, namun situasi tetap berjalan normal. Lantas, bagaimana dengan Michael? Anak muda ini juga tetap menjalani rutinitasnya di sela ketegangan hubungan personalnya dengan Santi. Michael tak tahu sampai mana batas ketegangan itu mengendur atau sirna. Iya baik orangnya, ke anak-anak sini dia baik, cuman dia yang paling sering diomel sama ibu, dia terlalu apa ya gimana ya, emang berani dia kalau apa ya. Hingga suatu malam, Michael merengkuh kebebasannya di luar lingkungan kos. Ia bersama teman dan adiknya larut dalam bising dunia hiburan malam. Mereka berjoget, lalu menenggak minuman keras. Iya. Apa yang kamu minum di sana? Kita minum campur-campur. Kamu mabuk? Mabuk. Di sana selain minum ngapain aja? Minum terus goyang, joget. Nah, terus Iya gitu aja, terus pulang. berapa lama di Itu dari jam 10 sampai jam 3. Michael sempoyongan. Minuman keras membuat kesadaran Michael menurun. Ketika itulah, saat lingkungan kos sedang sepi, godaan dendam datang. Michael memandang tubuh Santi yang sedang tidur lelap di atas ranjang di kamarnya. Kakak, tidur dulu. Kakak pusing ini. Baik kakak. Ya sudah kau tidur. Oke kakak. Terus saya dehidrasi. Nah dehidrasi, kan di atas kan galonnya tuh pakai air panas, air dingin kan, dingin banget. Nah udah saya naik ke atas. Begitu saya naik ke atas, minum. Saya lihat kan pintu si korban ini kan terbuka rapat gitu ya, tidak terlalu terbuka lah. Ya udah, saya langsung turun. korban, posisi korban? Lihat dia lagi tidur. Posisinya gimana tidurnya? Posisinya? Balik ke tembok. Balik tembok. Waktu itu pakai pakaian apa mereka? Gak ingat lah, mabuk lah, gak ingat. Gak terlalu ingat. Terus saya turun. Nah, turunnya langsung saya bawa pisau. Itu pisau dari dapur. Jadi kamu turun ke dapur? Saya itu kan pisau asalnya dari dapur. Terus saya bawa, biasa saya kalau masak, saya potong itu pakai potong sayur gitu, potong ikan, pakai pisau itu. Pakai pisau itu. Jadi pisau sebelumnya kamu ambil, hari sebelumnya kamu ambil dari dapur terus taruh di kamar? Taruh di kamar itu saya taruh juga, biasanya untuk jaga-jaga potong ikan gitu. Potong ikan di kamar? Biasa potong ikan di kamar, terus masaknya di atas, kompornya di atas. Nggak tahu bercampur rasa sakit, campur apalah gitu, pengen dihabisin gitu. Saya nusuknya tuh 2 kali gitu saya. Di belakang sama di bawah susu ya, enggak saya. Kembali lagi atas kemudian melakukanlah tindakan dia penganiayaan terhadap orang tersebut dengan cara dia mencekik daripada korban, kemudian karena korban ini melakukan perlawanan sehingga disitulah diambil pisau kemudian ditusukkan, diarahkan kepada korban inisial S ini. Jadi ada dari olah TKP korban ini ada 3 luka di tangan, kemudian di dada bagian kiri, kemudian sama di pinggul. Habis itu saya ngambil tasnya.
tasnya, terus saya begitu turun lewat tangga, keponakannya bangun. Selain tas apa? Tas saja, nggak ada apa-apa. Uang segala macam? Itu di dalam tasnya tuh ada uang 400.000. Kamu lari? Nah, langsung masuk, ganti baju, langsung. Kamu sempat ke kamar kamu? Tempat. Baju. Dia sempat lihat nggak kalau masuk ke kamar? Lihat. Nah, Terus langsung saya lari. Lari. Buka topeng segala macam. Buka semua. Itu bukanya di dalam kamar. Dalam kamar. Nggak ada yang berusaha untuk nangkap kamu pas? Nggak ada ya, enggak. Jelang Minggu pagi 10 April, Michael menuntaskan godaan dendamnya pada Santi. Mulanya Michael mencekik, kemudian menusukkan pisau ke tubuh Santi. Santi sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kematian lebih dulu datangnya. Kemudian Michael melarikan diri dalam keadaan mabuk. Minggu pagi 10 April, ketika alkohol sedang mempengaruhi pikirannya, Michael menghabisi Santi. Akal sehat Michael benar-benar menjauh dari dirinya. Ada apa, Dek? Gak tahu, Pak. Ada orang mabuk. Siapa yang mabuk? Oh, saya nggak tahu, Pak. Michael pun bergegas pergi dari kamar kos. Ke Saritem dulu kan. Ke Saritem, selesai itu saya buang pisau, baru langsung ke Jakarta. Saritem kapan? Ke Saritem main cewek dulu. Sempat-sempatnya? Habis membunuh kamu? Iya kan, lagi mabuk. Gitu ya? Bayar berapa? 200. Sama cewek yang sama atau? Enggak, beda lagi. Nah, di Saritem kamu nggak kepikiran kita habis membunuh orang? Enggak. Sama sekali? Rasanya terpuaskan aja gitu. Hai. Maaf. Berapa? Saya 700. Hah? Mahal. 200 deh kayak biasa. Ih, nggak gitu. Iya udah deh. 200 saja ya. Yuk. Enggak. Ya udah, kayak biasa udah. Ya udah deh. Berarti kan waktu ke Jakarta kamu udah posisi udah nggak mabuk ya? Udah nggak mabuk. Nah, perasaan kamu waktu di Jakarta gimana? Kamu habis membunuh orang? Rasanya bercampur aduk lah dalam di pikiran gitu. Jadi coba untuk jalan-jalan aja. Kemana aja? Putar-putar pakai busway. Kamu pegang handphone waktu itu? Pegang. Tapi handphone mati. Handphone mati. Adik nggak berusaha nyari kamu atau nelpon kamu? Nggak tahu itu, nggak tahu. Nggak tahu. Naik busway keliling Jakarta aja? Keliling Jakarta. Tujuannya kemana? Nggak ada tujuan, putar aja. Nah, setelah itu kemana lagi? Setelah itu dari Jakarta balik Bandung. Waktu itu bawa duit berapa? Kan duit korban 400, kamu main cewek 200. Nah itu duit saya sendiri 200. Terus? 400-nya saya pakai untuk putar-putar Jakarta aja sampai ke Bandung sini baru habis. Jadi setelah putar berapa hari di Jakarta? Sudah nggak lama, cuma hari Minggu malamnya pulang, Minggu malam pulang. Ke Bandung lagi? Kenapa kamu mutusin ke Bandung nggak langsung kabur aja? Enggak, pengen pulang aja gitu. Nggak rasanya tuh nggak enak gitu bunuh orang. Terus saya balik ke kos. Balik ke kos lagi. Terus? Tapi udah gemboknya udah terkunci. Terus saya lihat kamar saya ada polis lain. Untuk motif daripada kejadian ini setelah kita lakukan proses penyidikan bahwa motif balas dendam, sakit hati. Jadi motifnya motif sakit hati dan balas dendam ya, karena tadi disebut bahwa yang bersangkutan adalah selaku yang mengambil uang atau yang mencuri lah uang. Setiap ada uang di kos-kosan hilang, dialah pencurinya, sehingga di situ sakit hatinya. Oke, sekarang terakhir Bang. Untuk perbuatan tersangka ini dikenakan pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa tahun? Kalau terhadap yang tersangka, karena yang bersangkutan sebelum dia melakukan kegiatannya dia sudah merencanakan dengan cara dia sudah menyimpan pisau 1 minggu sebelum kejadian.
kemudian disimpan, kemudian pada saat yang tepat itu dia gunakan pisau itu, kemudian dia melakukan kejahatannya, ya kita kenakan dengan pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman 20 tahun. Ya.